Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa maulana Muhammad wa alihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jamaah salat zuhur Masjid Salahuddin yang dimuliakan oleh Allah, kita bersyukur kepada Allah. Pada siang hari ini Allah menganugerahkan kepada kita taufik, nikmat dan hidayahnya sehingga kita masih diberikan waktu yang luang untuk bersama-sama melaksanakan sholat zuhur secara berjamaah, dan sejenak kita akan mengkaji satu ayat di dalam Al-Quran sebagai bekal ilmu bagi kita. Karena hadirnya kita di majelis ilmu itu merupakan salah satu di antara bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala dan kehendaknya untuk menjadikan kita jauh lebih baik daripada sebelumnya. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk menjadi lebih baik, maka Allah akan menggerakkan hatinya, Allah akan menggerakkan langkah kakinya untuk bisa menghadiri majelis ilmu. Dan yang luar biasa, di tengah kesibukan kita masih meluangkan waktu untuk bisa bersama-sama hadir di majelis ilmu, bersama-sama belajar, dan itu merupakan satu kepastian. Tidaklah kita keluar dari masjid ini kecuali dosa-dosa kita pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasti, karena Allah sendiri yang menyampaikan demikian. Maka pada siang hari ini kita akan melanjutkan satu ayat saja, lanjutan kajian kita dari surat ke-18 atau surat Al-Kahfi, masuk pada ayat ke-19. Ayatnya cukup panjang. Di dalam ayat itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa kadzalika ba'atsnahum liyatasaalu bainahum qala qailun minhum kam labithtum qalu labithna yawman aw ba'da yawm qalu rabbukum a'lamu bima labithtum fab'athu ahadakum biwariqikum hadhihi ilal madinah falyanzur ayyuha azka ta'aman falyatikum birizqin min walyatalattaf wala yush'iranna bikum ahada. Ini tidak saya baca dengan tartil, apalagi meminta satu persatu jamaah membacanya, udah pasti bubar jamaahnya. Saya bacakan dengan nada seperti tadi untuk refleksi, perenungan dan tadabbur bagi kita. Ayat yang ke-19 ini Allah menerangkan bagaimana kebangkitan Ashabul Kahfi setelah bukan sehari dua hari mereka berada di dalam gua. Bahkan pada ayat berikutnya nanti Allah menjelaskan mereka berada di dalam gua itu kurang lebih sekitar 309 tahun. Bukan angka yang sebentar. Maka redaksi yang digunakan oleh Allah di dalam ayat ini, wa kadzalika, dan yang demikian itu, ba'atsnahum, kami bangkitkan mereka. Aiqadnahum, kami bangunkan mereka. Namun kenapa tidak menggunakan aiqadnahum, kami bangunkan mereka? Karena tidur mereka ini bukan tidur lazimnya manusia. Orang itu biasanya tidur, selama-lamanya tidur ya 3 jam atau 8 jam kalau kita. Kalau pas weekend saking capeknya bisa mungkin seharian tidur, mager terus. Tapi ini tidur beneran. Selama-lamanya tidur ya setengah hari lah. Jarang orang yang tidur sampai berhari-hari. Nah, ini tidurnya tidak wajar. Ditidurkan oleh Allah selama 309 tahun. Maka
Allah menggunakan kata ba'asnahum seperti orang yang dibangkitkan dari kuburnya, orang yang dibangkitkan dari kematiannya. Ba'atsa yab'atsu artinya kebangkitan. Yaumul ba's berarti hari kebangkitan. Kalau kita tidurnya masih wajar, ya bukan ba'asnahum, tapi aiqadnahum, kami bangunkan mereka. Ini menunjukkan ada sesuatu yang di luar kebiasaan manusia. Tanpa campur tangan Allah tidak mungkin hal itu terjadi. Karena dalam ayat-ayat Al-Quran itu tidur dengan mati itu hampir sama. Tidur dengan mati itu hampir sama. Kalau kita tidak dibangunkan oleh Allah, ya nggak bangun-bangun. Tidur untuk selama-lamanya. Pamitnya tidur, tahu-tahu sudah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka Allah yang membangunkan kita dari kematian sebentar kita, sehingga setelah kita tidur, pada saat bangun sangat dianjurkan bersyukur kepada Allah dengan membaca doa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang menghidupkan kami kembali, ahyana ba'dama amatana, setelah kematian kami. Di tidur itu mati. Maka kalau bisa pada saat tidur itu sunah-sunahnya dijaga. Sebelum tidur misalnya kita berwudu, tidur sesuai dengan tidurnya Rasulullah, menghadap kiblat di atas lambung kanan. Sebelum tidur bahkan kita membersihkan diri kita, membersihkan hati kita, membaca doa-doa yang maksur. Termasuk sebagaimana kisah yang panjang, ada salah seorang sahabat yang dijamin oleh Allah, disampaikan oleh Rasulullah dia pasti masuk surga, padahal ini bukan sahabat senior, bukan sahabat yang secara kasat mata ibadahnya banyak. Bahkan tidak sedikit jamaah yang ragu dengan statement Rasulullah, masa iya sahabat seperti itu dijamin masuk surga. Singkat cerita, ternyata sahabat itu memiliki amalan yang tidak mungkin bisa ditiru oleh sahabat-sahabat yang lain. Apa amalan itu? Dia mengatakan, sebelum aku tidur, aku bersihkan hatiku, aku maafkan semua orang-orang yang menyakiti aku, aku ikhlaskan, aku ridho dengan segala sesuatu yang menimpaku. Itu tidak mudah. Maka hati-hati, sebelum kita tidur pastikan hutang-hutangnya sudah lunas, ya. Pastikan kita sudah meminta maaf kepada orang yang kita sakiti. Apalagi kita bisa memaafkan orang yang menyakiti kita. Siapa tahu tidur kita itu adalah tidur untuk selama-lamanya. Liyatasa'alu bainahum. Setelah mereka bangun, kemudian mereka saling bertanya. Biasa kalau misalnya kita tidur bareng-bareng, itu kan pasti setelah bangun bertanya, berapa lama tadi kita tidur? Tidak mungkin langsung beraktivitas, tapi ketika ada yang bangun, satu orang saja, maka dia akan membangunkan yang lain. Kemudian salah seorang di antara mereka atau salah seorang di antara kita kalau tidur pasti bertanya, mang turu jam pirang jam? Karena mereka tidak menyangka tidurnya itu begitu lama. Karena dalam riwayat disebutkan mereka masuk ke dalam goa itu di awal pagi, yang jenengan seperti masuk kantor, masuk kerja jam 8, dan mereka bangun itu di akhir siang atau sore menjelang terbenamnya matahari. Tidur pagi, bangun sore. Sehingga di dalam ayat berikutnya Allah menjelaskan bagaimana dialog itu terjadi. Qala qailum minhum kam labistum. Salah seorang di antara mereka bertanya, berapa lama kalian tidur? Qalu, mereka menjawab, labisna yauman au ba'da yaum. Sepertinya baru setengah hari. Sepertinya kita tidur baru sehari. Karena secara realistis mereka melihat pada saat mereka tidur itu masih di awal pagi, sedangkan ketika mereka bangun itu di akhir siang. Ya kayak kita misalnya masuk kantor masih pagi, tidak keluar dari kantor, begitu keluar sudah
sore, ya. Ngerti-ngerti sudah sore. Itu menunjukkan mereka tidak merasakan apa-apa. Bahkan biasanya orang itu kalau tidur, apalagi seharian, bangun itu capek semua. Tapi ini tidur ratusan tahun, dia biasa-biasa saja. Kemudian mereka mengatakan, ini menunjukkan betapa kuatnya keimanan mereka. Qalu rabbukum a'lamu bima labistum. Tuhan kalian lebih mengetahui bagaimana kalian berada di dalam gua ini. Orang itu ketika dalam tidurnya atau bangun dari tidurnya, biasanya masih membawa apapun yang dia lakukan atau yang dipikirkan sebelum dia tidur. Perbuatannya itu kebawa dalam mimpi, perbuatannya itu bahkan kebawa sampai dia bangun. Maka ketika seseorang itu memiliki kebiasaan yang baik, pasti dalam tidurnya pun sampai nanti dia bangun kebawa itu kebaikan-kebaikan. Begitu pula sebaliknya. Pada saat sebelum tidur mikir atau nonton sesuatu yang tidak baik atau sesuatu yang menakutkan, itu akan kebawa sampai dalam tidurnya. Begitu pula dengan kehidupan kita. Kalau sejak usia muda-muda seperti ini kita isi dengan ketaatan kepada Allah, maka ini akan secara otomatis mengantarkan kita sampai pada saat mendekati ajal kita, kebiasaan baik itu akan terus-menerus kita jaga, kita lakukan. Mereka meyakini bahwa walaupun ada di antara mereka itu ada yang beranggapan tidurnya hanya setengah hari atau sehari, tapi daripada debat kusir, udah Allah yang lebih tahu. Kita pun harusnya demikian. Masalah apapun ketika terjadi dialog atau perdebatan, kita tidak boleh meninggalkan Allah yang maha tahu, Allah yang lebih tahu daripada kita. Allah lebih tahu daripada dugaan kita, Allah lebih tahu daripada prediksi kita, Allah lebih tahu daripada sangkaan kita. Nah, ini menunjukkan bahwa Ashabul Kahfi itu memiliki keimanan yang luar biasa. Dikit-dikit Allah, ada masalah apapun selalu ingat Allah. Walaupun mereka punya argumentasi, tapi semua itu dikembalikan lagi kepada Allah. Fab'atsu ahadakum biwarikikum hadhihi ilal Madinah. Nah, orang itu kalau sudah bangun pasti lapar ya. Orang itu kalau tidur apalagi lama pasti lapar. Maka salah seorang di antara mereka, fab'atsu ahadakum, suruhlah salah seorang di antara kalian, walaupun mereka bersama-sama tapi ada job description, ada penugasan. Salah seorang di antara mereka ilal Madinah, menuju Madinah, biwarikikum hadhihi, dengan uang dirham ini. Untuk apa? Untuk falyanzur ayyuha azka ta'aman falyatikum birizkim minhu. Orang itu kalau bangun merasa lapar, lalu salah seorang di antara mereka diminta untuk pergi belanja, beli makanan, walaupun mereka jumlahnya banyak. Dalam riwayat yang masyhur itu 7 pemuda, satu di antaranya adalah seekor anjing. Tapi tidak gembruduk. Kalau cari makan itu enggak bareng-bareng satu mobil kalau kita itu. Salah satu saja cari makan, nah kemudian dibawakan ke mereka. Untuk apa? Menghindari kecurigaan. Salah seorang saja yang membeli, ya, nitip, bungkus, baru kemudian yang lain. Ini menarik. Walaupun mereka saat itu kisahnya kan meninggalkan negaranya menuju gua. Mereka saat itu berusaha untuk mempertahankan keimanannya, melarikan diri dari paksaan sang diktator, raja yang zalim yang memaksa rakyatnya untuk meninggalkan agamanya.
dan mengikuti agama yang dipaksakan kepada mereka, mereka ini lari. Dan pasti mereka lari itu dengan yakin, seyakin-yakinnya bahwa Allah pasti akan menolong mereka. Tapi yang luar biasa, mereka itu masih sanggup bawa bekal. Biwarikikum, dengan uang kalian. Itu kan bukan berarti uang itu tiba-tiba tergeletak di dalam goa atau datang dengan sendirinya, melainkan mereka bawa sebelumnya. Jadi ini mengajarkan sebuah adab kepada kita, kalau bisa kemana-mana itu sangu ya, ke masjid itu kalau bisa sangu, nggak hanya ke mall, nggak hanya ke warung, tidak hanya ke kantin, ke masjid itu juga sangu. Pulang dari masjid, keluar masjid ya nyemplungi kota infak ya. Jaga-jaga itu penting, ikhtiar itu penting. Walaupun sudah bertawakal kepada Allah, mereka yakin Allah pasti akan menolong mereka, mencukupi mereka, tapi membawa bekal itu penting. Dan yang menarik adalah falyanzur ayyuha azka ta'ama, hendaknya engkau berusaha untuk memilihkan makanan yang terbaik, makanan yang halalan thayyibah. Ini menunjukkan walaupun mereka dalam keadaan lapar, orang itu kalau lapar kan biasanya apapun yang ada dimakan, tidak peduli halal haram. Tapi pelajaran yang berharga dari Ashabul Kahfi ini orang-orang pilihan ini, bukan sembarang orang. Orang yang kalaupun mau makan itu sangat-sangat berhati-hati. Dan mereka tidak mengatakan, dah cari makan sembarang yang penting bisa dimakan, tidak. Tapi ayyuha azka ta'aman, carikan makanan yang paling suci, yang paling bersih, yang paling halal. Karena ada kekhawatiran dalam benak mereka, mereka itu kan tinggal di kota sebelumnya. Di masa itu penyembelihan hewan untuk dimakan itu bukan atas nama Allah, atas nama berhala mereka, atas nama sesembahan mereka. Di mana dalam agama tauhid, dalam Islam itu haram, haram li ghairihi, juga termasuk haram li zatihi. Nah, itu sangat diwaspadai oleh mereka. Jangan sampai mereka nanti bungkus atau membeli makanan sembarang, jajan sembarang makanan, yang penting porsinya banyak, yang penting enak, tidak. Tapi selektif ya, sama misalnya kalau kita di Jogja ada sebuah warung yang berjajar-jajar gitu. Kalau kita meneladani Ashabul Kahfi, nggak sembarang, yang penting warung pinggir jalan, tapi betul-betul diseleksi mana yang halalan thayyiban. Karena hati-hati Bapak Ibu, makanan yang kita makan itu sangat mempengaruhi perilaku kita, sangat mempengaruhi kadar keimanan kita. Orang itu sesolih apapun, setaat apapun, sebaik apapun sebelumnya, kalau dipengaruhi oleh makanan yang tidak halal, tidak baik, itu pasti akan oleng, pasti akan berubah. Tidak berhenti di situ, sampai pada doa. Ketika turun ayat Al-Quran, Allah berfirman, ya ayyuhan nas kulu min thayyibati ma razaqnakum, wahai manusia, makanlah dari makanan-makanan yang baik yang kami rizkikan kepada kalian. Salah seorang sahabat yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ud'uni ayyaj'alani mustajabat du'a. Wahai Rasulullah, doakan aku agar aku termasuk orang yang ketika berdoa langsung doaku dikabulkan oleh Allah. Biasa orang itu kalau berdoa kan macam-macam. Ada yang ketika berdoa sehari baru dikabulkan, ada yang seminggu, ada yang sebulan baru dikabulkan, ada yang setahun baru dikabulkan, bahkan ada yang sudah bertahun-tahun belum dikabulkan oleh Allah. Sebaliknya ada juga yang baru kerentek dalam hati, sudah keturutan, sudah dikabulkan oleh Allah. Maka ketika ada di antara kita yang mengalami seperti itu, sudah lama berdoa tapi doa kita belum kunjung dikabulkan oleh Allah, coba kita introspeksi. Barangkali ada makanan-makanan yang terkontaminasi dengan hal-hal yang haram. Itu menjadi hijab penghalang dari doa kita. Maka Ashabul Kahfi sangat berhati-hati, tidak hanya sekedar yang penting makan, yang penting kenyang, tapi menyeleksi betul makanan-makanan mana yang halalan thayyibah.
Namun Ibnu Utsaimin rahimahullah ketika menafsirkan ayat ini, azka ta'aman itu tidak hanya yang halal, tidak hanya yang suci, tapi juga yang paling lezat, ya. Cari makanan yang paling enak di antara menu-menu kuliner, yang paling enak yang mana, cari di situ. Maka tidak masalah. Yang penting standar makanan yang kita konsumsi adalah standar yang halal. Apalagi tidak hanya halal, juga thayyib, yang lezat, yang bergizi dan seterusnya. Falyatikum birizqim minhu, datangkan kepada kami makanan atau rizki yang kamu beli itu. Jadi dia mengutus salah seorang di antara mereka, bukan berarti ini suruhan, bukan, tapi ada tugas masing-masing. Siapa yang nanti akan beli, siapa yang bayari, siapa nanti yang bertugas untuk ya sampai asah-asah gitu. Karena redaksi yang digunakan oleh Allah ini adalah kum. Kum itu artinya kalian, uang kalian, kemudian salah seorang di antara kalian. Ini menunjukkan walaupun tidak semua itu membawa uang, tapi dalam konteks berjamaah, Islam itu agama jamaah, kebersamaan, persatuan. Kalau kita misalnya jalan bareng, maka sifat-sifat egoisme itu harus ditanggalkan. Tidak lagi aku dan kamu, tapi kita. Kalau kita misalnya satu tim, ya bersama, termasuk kalau ada yang bawa uang, ya itu uang bersama, jangan sampai sungguh-sungguh aku warak. Apalagi kalau makan sembunyi-sembunyi, setelah kenyang baru keluar, membiarkan yang lain kelaparan. Jangan. Kalau kita misalnya jalan bareng satu mobil kemana gitu, ya kalau ke warung bareng. Jangan sampai sebentar tunggu di mobil ya, saya tak ke warung dulu. Ya kenyang sementara yang di mobil lapar. Ada kebersamaan di situ. Nah, pesan moral di dalam ayat ini ada dua, yang di bagian akhir ayat 19. Yang pertama, wal yatalattaf, hendaknya engkau berlemah lembut. Tunjukkan perangai yang baik, kasih sayang. Karena dalam transaksi apapun itu kadang juga ada yang ngeselin, ada yang membuat sakit hati. Maka transaksi dikatakan halal kalau antaradin, saling ridho, tidak ada yang dizalimi, tidak ada yang dikhianati, sama-sama berlemah lembut. Pedagangnya berlemah lembut, tidak ada paksaan, ya. Pembelinya juga berlemah lembut, tidak pembeli adalah raja, jualannya misalnya 5.000 ditawar sampai 700 perak gitu, ya itu kenemenen, namanya kebangetan. Wal yatalataf, berlemah lembut. Sama kadang kita kalau belanja di mall aja nggak berani nawar kan, harga sesuai dengan barcode. Tapi kalau di pasar itu dipres sampai, bahkan kalau bisa ya tercekik, pulang nggak bawa untung. Itu zalim namanya. Dalam prinsip Islam, tawar menawar itu ada, tapi bukan seperti itu. Tapi dalam Islam, tawar menawar itu ditambahkan nilai lebih atau sedekah di dalamnya. Misalnya, Mas Wakih jualan parfum, harganya 10.000. Kemudian saya bayar 12.000. Keren toh? Yang 2.000 bukan riba, itu bonus, ya, sedekah. Tapi kalau biasanya kan enggak. Berapa ini 10.000? Ini kok 10.000. 3.000. 3.000 itu namanya membunuh bisnis teman sendiri itu. Jangan. Kalau bisa justru malah dilarisi atau bahkan juga ditambah, wis tak tuku 20.000. Wah, luar biasa itu. Biar makin berkembang. Kalau juga kita prihatin, misalnya terjadinya kebohongan, kedustaan dalam transaksi, itu bukan waliyatalataf. Misalnya ketika dia nawarkan 10.000, terus ditawar berapa ini? 7.000, terus dia bilang, wah belum dapat nih, kulaknya saja 7.000, padahal kulaknya mung 2.000, tapi dia bilang kulaknya saja, modalnya saja 7.000, dia sudah bohong di situ. Dan ini tidak diperbolehkan, ya, dalam Islam. Maka wal yatalataf, hendaknya dalam segala transaksi bisnis atau apapun, wal yatalataf, kedepankan kelemah lembutan, kedepankan kasih sayang. Niatnya ta'awun, saling tolong menolong. Yang kedua dan yang terakhir, wala yush'iranna bikum ahada,
dan jangan menceritakan keadaanmu kepada siapapun. Era medsos seperti ini hati-hati Bapak Ibu. Banyak orang hasad, tahu hasad? Tidak suka. Tidak sukanya mereka itu bisa menimbulkan ain. Ain itu sihir mata dan bisa berdampak sangat buruk pada diri kita. Walaupun tidak ada niat pamer, pas keluar kota posting, wah, lagi di Paris, baru beli jam Rolex misalnya, klik, murah banget misalnya. Habis dia itu. Apa-apa diposting, apa-apa diupload, itu teman-teman pajak seneng banget itu. Tapi yang paling penting di sini, jangan menceritakan keadaan kita kepada siapapun. Kenapa? Di antara orang yang mengamati story kita, mengamati feed FB, IG kita, atau bahkan follower kita, itu tidak semuanya suka dengan kita. Mereka sedang menunggu kejatuhan kita, berupaya untuk mencelakakan kita, dan itu benar. Maka kata Imam Syafi'i, Imam Ali bin Abi Thalib juga mengatakan hal yang sama, jangan menceritakan kebaikanmu kepada orang lain, karena orang yang mencintaimu tidak butuh itu, sedangkan orang yang membencimu tidak akan percaya dengan hal itu. Maka saya pesankan kepada Bapak Ibu jamaah sekalian, boleh kita bersenang-senang liburan, punya barang branded, tapi jangan pernah diceritakan. Kalau sekarang mungkin diupload, apalagi rekeningnya diupload, wah itu Mas Anwar. Berapa rekeningnya? Nggak banyak, 3 digit. Bahaya itu. Malamnya rumah kita habis tuh, ya. Apalagi belum bayar pajak, wis entek gue. Maka pesan berharga dari Ashabul Kahfi itu, apapun yang terjadi, sampai kondisi kita, baik itu masalah keluarga, masalah keuangan, masalah kesehatan, jangan pernah menceritakan kepada siapapun kecuali kepada Allah. Karena kalau kita ceritakan kepada manusia, sama-sama nggak bisa apa-apa. Kita punya masalah, curhat kepada orang lain, tambah masalah tuh. Ceritakan kepada Allah, pakai sholat, bawa berdoa, bawa tahajud. Tapi kalau kita ceritakan kepada orang lain sehingga orang tahu keadaan kita, tidak semua orang yang tahu keadaan kita itu bersimpati dengan kita. Apalagi sambatnya di medsos, bukan solusi itu, justru nambah masalah. Jadi ayat ini masih sangat relevan dalam kondisi-kondisi saat ini, mengajarkan kita ketika kita dalam keadaan sulit, kita harus yakin seyakin-yakinnya bahwa Allah senantiasa menolong, mencukupi, melindungi dan menyelamatkan hamba-hambanya. Dan yang kedua, segala sesuatu yang terjadi pada diri kita harus kita kembalikan kepada Allah, karena Dia yang punya kuasa, sedangkan kita ini hamba yang lemah. Jangan sampai apa-apa menurut logika, apa-apa dihitung matematis, nggak bisa. Kita sangat lemah, nggak bisa apa-apa dihitung secara matematis, nggak bisa. Kemudian yang ketiga, dalam berinteraksi sosial, 2 hal yang harus kita kedepankan. Yang pertama adalah kelemah lembutan, penuh dengan kasih sayang, niatnya ta'awun, saling tolong menolong. Dan yang kedua, hendaknya tidak menceritakan apapun tentang kita kepada orang lain. Yang ngeri sekarang Pak, anak-anak generasi Gen Z itu, ya mungkin anak-anak kita, semua kan sudah pegang gadget tuh, pegang HP. Wah, apa-apa live streaming, sampai mungkin kunci rumah orang tuanya ditaruh di mana? Di streaming. Wah, itu kacau itu. Ya, semua diupload di medsos, sampai pin ATM-nya, atau ketika ngambil uang lo kok aneh ngomong sekarang itu. Maka pelajaran berharga bagi kita untuk selalu menjaga rahasia. Ya, minimal orang terdekat lah, lingkup keluarga. Bahkan kalau tidak terlalu penting, nggak usah cerita urusan kita kepada orang lain. Cukup ceritakan kepada Allah sebagai bentuk ketawakalan kita kepada Allah, juga
Ini yang paling penting. Kemaslahatan, keamanan diri kita. Keamanan diri kita. Ya, kamera itu di mana-mana ya, termasuk hati-hati kita nyimpen apapun di HP itu dihack sama orang, bahaya. Nah, kamera pribadi boleh kita foto ketika kita di mana, kita dokumentasikan, tapi nggak usah diupload, nggak usah update status, nggak usah bikin story, kecuali pengajian seperti ini ya. Boleh, untuk apa? Niatnya dakwah. Tapi kalau urusan pribadi nggak usah. Urusan pribadi tidak usah. Apalagi urusan rumah tangga. Baru ribut sama istri, diupload. Orang itu bukan empati, bukan turut prihatin, tapi syukur, kapok, ya, rasain dan seterusnya. Maka sebagaimana Nabi Yusuf alaihissalam, juga ayahnya Nabi Ya'qub, innama ashku bathi wa huzni ilallah. Aku mengadu, sambat dan menampakkan kesedihanku hanya kepada Allah, karena Allah lah yang bisa melindungi dan menyelamatkan semuanya. Beda dengan manusia yang lemah dan justru bisa mengundang malapetaka dari penyakit ain yang kemudian menjadi sihir, bahkan menimbulkan penyakit, menimbulkan mudarat yang begitu negatif dampaknya bagi kita. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, satu ayat dari surat Al-Kahfi surat ke-18 ayat 19. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan dan bisa mendakwahkan. Kita akhiri bersama dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.